Halo geng, selamat datang kembali di channel Arnen Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Death Note 2. Film ini merupakan lanjutan dari film Death Note pertama. Jika geng belum nonton itu dulu biar paham jalan ceritanya. Link ada di deskripsi, sudah saya letak juga di playlist atau di pojok kiri atas. Cerita masih berfokus kepada geng kita yang bernama Martin, karena hanya dia satu-satunya orang selamat dari insiden salju berdarah yang menimpa dia serta teman-temannya saat mereka sedang berlibur di hari Paskah. Mereka diserang oleh segerombolan zombie tentara Nazi yang bisa hidup kembali seperti zombie pada umumnya, namun masih mempunyai akal serta misi sendiri. Dan markas zombie-zombie itu ada di tempat Martin dan teman-temannya berlibur. Kini Martin berada di rumah sakit usai ditemukan oleh polisi dengan kondisi kritis karena mengalami kecelakaan usai lolos dari kejaran zombie tentara sampai memutuskan tangan dari pemimpinnya. Dan alhamdulillahnya dokter masih bisa menyelamatkan Martin. Setelah sadar, polisi menanyakan tentang kematian Helen, kekasih dari Martin yang tewas dengan kampak tertancap di lehernya. Dan di kampak itu juga ada sidik jari dari Martin, serta kematian teman-teman dari Martin. Karena polisi menganggap Martinlah yang membantai mereka semua sampai tak tersisa. Martin menjelaskan bahwa mereka semua diserang oleh zombie tentara, namun polisi itu tidak mempercayai apa yang diucapkan oleh Martin. Saat sedang menjelaskan, tiba-tiba dokter mengatakan bahwa dia sudah melakukan operasi terhadap tangan kanan Martin yang terputus dan bisa menyambungkannya kembali. Tapi Martin tidak senang karena tangan itu bukanlah miliknya, melainkan milik pemimpin pasukan zombie tentara yang menyerangnya. Karena hal itulah, tiba-tiba tangan kanan Martin langsung bergerak sendiri sehingga bisa melepaskan borgol serta menyayat dokter dengan pisau operasi. Dia juga menyerang polisi yang ada di sana. Namun dengan cepat, Suster bisa memberikan obat bius kepada Martin. Pemimpin pasukan zombie bernama Herzog. Dia juga sedang mendapatkan operasi dari dokter zombie untuk menyambungkan tangannya kembali. Tapi tangan itu adalah miliknya Martin. Seharusnya film ini berjudul Tangan Kanan yang Tertukar. Karena pada saat itu Martin sangat ketakutan kalau dia berubah menjadi zombie saat tergigit di tangannya, sehingga dia memotong tangannya sendiri. Saat malam, ada seorang bocah yang masuk ke kamar Martin. Dia juga sudah mengambil foto tangan Martin dan mengirimkan foto itu ke sebuah organisasi pemburu zombie. Bocah itu sangat terobsesi kepada zombie. Martin meminta bocah itu untuk melepaskan ikatannya dengan iming-iming akan memberikannya coklat. Namun saat sudah terbuka, tangan Martin kembali bergerak sendiri dan melemparkan anak itu keluar jendela sampai tewas. Martin juga keluar dari jendela itu, namun ada polisi yang menghadangnya. Namun dengan tangan super zombinya, dia bisa membunuh polisi itu menggunakan nama Mercy, yang dilemparnya tepat di kepala sang polisi. Martin pergi menggunakan mobil. Saat sedang di perjalanan tanpa tujuan, ketua pemburu zombie yang bernama Daniel menelpon di handphone bocah yang telah Martin bunuh. Martin dan Daniel pun mengobrol. Martin menjelaskan tentang penyerangan yang dilakukan zombie saat dia dan temannya sedang berlibur. Mereka diserang oleh zombie tentara Nazi. Daniel mengatakan bahwa itu bukanlah zombie biasa. Mereka adalah zombie yang dikutuk untuk melakukan misi. Daniel menyuruh Martin untuk mencari tahu terlebih dahulu apa yang zombie itu inginkan. Ternyata pemburu zombie berisikan 3 orang kutu buku yang ingin menunjukkan bahwa organisasi mereka bisa berhasil, serta membuktikan jalan yang mereka pilih benar dengan pergi ke Norwegia untuk memburu zombie tentara Nazi. Para pemburu zombie itu pun sudah sampai di Norwegia. Mereka langsung bergerak. Namun pertama-tama mereka membeli alat yang legal untuk bertarung dengan zombie. Kembali ke Martin, kini dia sudah sampai di Museum Perang Dunia Kedua untuk mencari info tentang Herzog. Namun sebelum masuk ke dalam, sudah ada berita di koran tentang dirinya yang membantai habis semua teman-temannya ketika mereka sedang berlibur. Namun Herzog dan pasukannya juga hampir sampai di museum itu. Saat masuk ke dalam, Martin langsung mengancam penjaga museum untuk menunjukkan info tentang Ancients. Saat berada di lantai 2, Martin melihat sebuah foto. Ternyata Herzog sahabat dekat Hitler. Herzog ditugaskan ke Norwegia Utara untuk menyembunyikan kapal perang Jerman di Fjord. Namun, di saat yang lain, kapal perang terbesar Jerman diserang oleh Inggris, dan serangan itu mempermalukan Hitler. Sehingga Hitler menugaskan Herzog menuju Talvik untuk membantai 800 orang yang ada di sana. Ternyata misi Herzog saat ini adalah untuk menuntaskan misinya yang diberikan oleh Hitler,
membantai orang-orang yang ada di Talvik. Hustle to wipe out all of the 800 men and people. Vi ska utsletta Talvik. Saat mereka sedang melihat peta, terjadi keributan di luar. Ternyata Herzog dan pasukan Zombie telah sampai di sana membantai orang-orang serta mengambil tank yang ada di sana. Herzog juga masuk dan naik ke lantai 2 untuk mengambil peta yang akan membantu mereka menuju Talvik. Namun saat para zombie itu naik, Martin dan penjaga museum berpura-pura menjadi patung agar mereka tidak ketahuan. Saat serangan telah berakhir, mereka pun melihat kondisi di luar. Di sana tidak ada orang selamat selain mereka. Martin juga menutup mata dari seorang menggunakan tangan kanannya. Dan tiba-tiba, orang itu bisa hidup kembali setelah disentuh oleh Martin. Namun Daniel datang dan membunuh zombie itu. Tapi karena masih penasaran, Martin kembali menyentuhnya. Dan benar saja kalau Martin bisa membangkitkan orang mati menjadi zombie dengan tangan kanannya. Pasukan zombie tentara juga mulai bergerak dengan pasukan yang banyak. Mereka juga membawa tank untuk memperkuat serangan mereka dan hampir sampai menuju Talvik. Daniel yang melihat kekuatan dari tangan Martin memberikan ide untuk membuat tentara zombie mereka sendiri. Daniel menjelaskan tentang Letnan Stavarin, mantan pasukan Uni Soviet yang ditangkap di Vix dan menjadi tawanan perang. Stavarin dan pasukannya ditugaskan untuk membangun jalan. Namun setelah jalan selesai, mereka semua ditembak habis. Dan yang bertanggung jawab atas insiden itu adalah Herzog. Dan dengan itu mereka bisa membangkitkan Stavarin untuk melakukan balas dendam kepada Herzog. The Soviet army, he and his battalion were captured. Herzog. Mereka pun membagi kelompok. Martin dan Daniel akan mencari tempat para jasad Stavarin dan pasukannya terkubur. Sedangkan kelompok Monica, Black dan Glenn akan mencoba menahan pergerakan pasukan Herzog. Saat berjalan menuju Talvik, pasukan Herzog melewati beberapa rumah warga dan membantai mereka semua serta menjadikan mereka pasukan zombie. Kepolisian setempat juga bergerak sangat lambat. Mereka baru saja sampai di Museum Perang Dunia Kedua dan melakukan olah TKP, sedangkan pasukan zombie sudah berjalan sangat jauh. Mereka juga menemukan rekaman CCTV muka dari Martin, dan mereka juga menganggap Martinlah yang membantai orang-orang itu. Martin dan Daniel juga masih dalam perjalanan menuju tempat pembantaian Stavarin, sedangkan Monica dan yang lain berencana untuk menghadang pasukan Herzog dengan cara memancing mereka agar mengejar Glenn. Rencana mereka pun sedikit berhasil, karena ada banyak pasukan Herzog yang mengejarnya. Dengan bantuan Monica dan Blake melemparkan bom-bom itu kepada zombie-zombie itu. Tapi setelah mereka lolos dari kejaran pasukan Herzog, Herzog tidak tinggal diam. Dia menyuruh tank untuk menembak mereka, sampai Herzog yakin mereka telah tewas. Daniel dan Martin mengalami sedikit hambatan di jalan karena ban mobil mereka terperosok ke dalam lubang. Beruntung mereka membawa zombie yang bisa menjadikannya tumbal untuk bisa mengeluarkan ban mobil mereka dari lubang. Setelah itu mereka berhasil sampai di tujuan, yang dimana tempat itu dipenuhi oleh salju sehingga jasad Stavarin dan pasukannya bisa awet. Namun Martin tidak mengetahui cara menghidupkan semua jasad itu, sehingga tangan Martin bergerak sendiri dan memukulkan tangannya ke es. Setelah itu muncullah pasukan zombie yang begitu banyak dari bawah es, dan mereka semua patuh kepada perintahnya Martin. Pasukan Herzog akhirnya sampai di Talvik, dan mereka langsung menyerang rumah-rumah serta melakukan pembantaian seperti yang diperintahkan oleh Hitler dahulu. Mereka bertiga mencoba melawan, namun apalah daya kekuatan mereka tidak sebanding dengan pasukan Herzog. Tapi dengan gagahnya muncullah pasukan Martin dengan Letnan Stavarin yang telah dia bangkitkan, dan Stavarin juga akan membalas dendam kepada Herzog. Terjadilah pertarungan antar zombie yang saling bunuh-bunuhan. Stavarin juga membantai banyak pasukan Herzog. Monica dan Blake juga menggunakan alat kebun yang mereka beli untuk menghajar zombie-zombie itu. Setelah Stavarin menghajar banyak zombie, akhirnya dia bisa bertarung dengan Herzog. Dengan mudahnya dia bisa menghajar Herzog sampai babak belur. Namun Stavarin harus tewas kembali setelah dikeroyok oleh pasukan Herzog. Daniel ditugaskan untuk menghentikan tank yang menyerang rumah-rumah warga. Namun itu tidak mudah karena ada zombie penjaga di sana. Tapi dengan kemampuan kutu bukunya, dia bisa mengambil alih tanknya. Sedangkan Martin harus berhadapan dengan Herzog. Namun kekuatan mereka berbeda level. Dengan berusaha payah, Martin bertarung dengan Herzog. Saat Martin sudah kalah dan hampir dibunuh oleh Herzog, Daniel datang dengan tanknya. Dengan perlahan, Daniel memutar moncong tanknya mendekati kepala Herzog dan langsung menembaknya sampai tewas.
dan otomatis semua pasukan Herzog juga mati. Dengan itu berakhirlah pertempuran antar zombie, pasukan Herzog melawan pasukan zombie Martin dan teman-temannya, serta pasukan Staffarin yang dimenangkan oleh Martin dan menyelamatkan kota Talvik. Setelah kejadian itu, Martin mendatangi gereja tempat dari Helen dimakamkan. Dia menggali kuburannya dan menghidupkan Helen kembali, karena cinta Martin kepada Helen sangat besar, dan rasa bersalahnya juga sangat besar, karena dialah yang bunuh Helen walaupun tanpa sengaja. Dan setelah itu mereka melakukan perbuatan dosa. Film pun selesai. Sebenarnya film ini ringan, tapi karena ada adegan-adegan yang terlalu brutal, jadi sedikit lebih berat. Film ini juga menyelipkan adegan-adegan kocak, sehingga para penonton tidak terlalu tegang saat menonton. Overall, filmnya bagus. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya. Share ke teman-teman Wageng semua ya. Aku mau pergi dulu. Bye-bye Wageng.